Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali dalam acara Pindoman, Bina Doa dan Firman. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak John Erwin dari PKK Surabaya. Ya, saya akan juga menyapa umat Pindoman yang ada di Zoom. Ya, yang pertama pasti Cik Gwen ya. Halo Cik Gwen. Ya, Cik Gwen ini teladan buat kita. Kenapa? Karena dia sekarang berada di tengah laut, tapi masih sempat-sempatnya ikut Zoom-nya Bunda Kudus. Dia happy sekali karena dapat signal, karena di laut kan jarang signalnya gitu ya. Teladan, benar-benar teladan, puji Tuhan. Saya juga akan menyapa Cik Gue. Halo Cik Gue, yang tengah malam di sana masih sempat-sempatnya mengikuti Zoom-nya Pindoman. Juga Ibu Lucia, Ibu Cia, Pak Eko dari Jakarta, juga Pak Yoyok dari Kudus, Pak Rudi dari Jakarta, Pak Adi, salam jahe Pak Adi, Pak Bu Yulio Edrik dari Padang, juga Pak Johan dari LA, luar biasa ya. Mereka ini semangat luar biasa. Kita patut meneladani mereka yang sama-sama di Surabaya. Masih mikir-mikir males, masih mikir-mikir yang lain-lain. Ya, semoga kita semua semakin diberkati Tuhan dan semakin setia untuk mencari firman Tuhan melalui Pindoman, baik yang ada di Zoom maupun yang langsung datang ke Catholic Center. Baik, semoga Pindoman semakin hari semakin menjadi saluran berkat bagi kita semua, dan kita akan awali Pindoman pada pagi hari ini bersama dengan tim pujian. Tim pujian pagi hari ini luar biasa ya. Kalau pembicaranya itu Pak John Erwin, WL-nya, worship leader-nya adalah anaknya Pak John Erwin, Stefani, dan salah satu dari singernya adalah Ibu Linda. Ibu Linda ini istrinya Pak John. Luar biasa, mereka bertiga adalah satu keluarga yang melayani Tuhan. Oh ya, satu yang saya ingatkan kembali, karena hari ini HKY itu dipakai tempat rekoleksi, maka kita berpindah ke CCS lagi, tapi Selasa depan kita akan kembali ke HKY. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Shalom juga buat yang ada di Zoom, selamat pagi. Oke. Pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua hadir di tempat ini semua karena kasih Tuhan, amin. 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 Karena itu mari yuk sama-sama kita mau berdiri, kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah kekasih jiwa dari setiap kita. Yuk sama-sama berdiri yuk. Goyang-goyang dikit boleh lah ya, biar semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku
Oke, silahkan duduk Bapak Ibu. Mari saat ini kita mau mulai persekutuan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Nafas hidup yang baru boleh Engkau berikan. Kami boleh ada, kami boleh hadir di tempat ini. Bahkan mungkin teman-teman kami juga yang berada di Zoom boleh hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena Engkau adalah Allah yang selalu pilih kami, Allah yang selalu baik dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau berikan hati yang terbaik, hati yang benar-benar terbaik yang mau kami berikan bagimu. Hati yang penuh syukur, hati yang penuh kasih kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa kasih-Mu bagi setiap kami sungguh tidak ada duanya. Kasih yang selalu mengasihi kami tanpa batas, tanpa syarat. Dan kami juga mau membalas kasih-Mu dengan setiap rasa syukur kami Tuhan. Ini hati yang terbaik, biar Engkau bertahta di setiap syukur kami. Mari sama-sama kita mau nyatakan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Oh, sungguh tak akan ada lagi Tuhan kasih seperti-Mu. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kami mau mengagumi-Mu Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi kita mau menyadari bahwa belum pernah ada kasih seperti Yesus dalam hidup kita. Kasih yang sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kami sadari takkan ada kasih seperti-Mu Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku jadi baru
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Sekali lagi kita mau nyatakan, ku kagumi. Angkat tanganmu saudara. Hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Oh sungguh besar kasih-Mu, Engkau baik, Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu baik. Terima kasih. Mari sama-sama kita mau nyatakan terima kasih Yesus. Kita mau ingat bagaimana Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Sekalipun dalam badai hidup, kasih-Nya tak berkesudahan, kasih-Nya tak pernah gagal. Mari kita mau sama-sama ingat bagaimana Tuhan yang memimpin hidup kita. Sama-sama katakan terima kasih Yesus. Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Oh, sungguh kami mengucap syukur Bapa, sebab kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami. Dan tak akan pernah ada Tuhan kasih seperti kasih-Mu. Dan ini setiap hati kami Tuhan, kami mau angkat lebih tinggi lagi. Kami mau puji Engkau lebih dan lebih lagi. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang sungguh dahsyat, dan Engkau Allah yang layak untuk kami kasihi. Mari sama-sama nyatakan, mari sama-sama kita lebih lagi naikkan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Agungkan Dia, sebab Dia Allah yang layak. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai
ada duanya. Bapa, saat ini kami rindu untuk lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh menyembah-Mu. Kami gak mau Tuhan cuma berada di pelataran-Mu, tapi kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau berhadapan langsung dengan Engkau. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Siapa Bapa kami? Ini hati kami Tuhan, ini hati kami. Hati yang terbaik, hati yang sudah penuh dengan syukur. Kami bawa sebagai persembahan yang manis bagi-Mu. Aku buka mataku dan lihat wajah, pandang wajahnya saudara, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku itu hanya oleh karena karyanya. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, oh sungguh kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang. Mari saat ini kita mau berdiri. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Sungguh lebih dalam Bapa, lebih dalam dari semuanya. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita mau angkat tangan kita, kita mau nyatakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Nya dalam dari semua hadirat yang memenuhi kita. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Oh ini rindu kami Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
mari kita sama-sama. Yang belum bisa, mari tetap jaga suasana satu roh ini. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami alami daripada-Mu. Tuhan boleh izinkan kami hari demi hari bertambah semakin mengenal-Mu Tuhan. Tapi kami belum selesai mengenal-Mu. Masih ada begitu banyak yang harus kami pelajari Tuhan, terutama tentang hati-Mu yang begitu luas dan begitu dalam mengasihi kami. Pada pagi hari ini tolong kami semakin mengerti, semakin memahami betapa dalam dan kasih-Nya Engkau terhadap kami. Mari Allah Roh Kudus, Kau jamah setiap hati kami di tempat ini, sehingga firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini sungguh-sungguh boleh jadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini saya senang banget ya, bukan malam, pagi. Senang banget bisa melayani lagi di Bunda Kudus. Seingat saya melayani di sini tahun lalu waktu masa Paskah. Dan sekarang masa Pekan Suci saya boleh kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Dan tadi memang betul yang jadi WL itu adalah anak saya, yang singer adalah istri saya. Yang singer istri saya, yang WL anak saya, yang laki anak tiri. Ya, enggak tahu. Calon mantu, enggak tahu ya apa enggak, saya enggak ngerti. Atau mau ditobatkan ditabiskan sekarang, saya enggak tahu ya. Bapak Ibu, kok selalu malam ya. Pagi hari ini Bapak Ibu saya buat tema yang judulnya adalah Anda sudah kenal, yakin wis kenal Yesus gitu. Ya, karena tema ini saya buat berdasarkan apa yang saya alami Bapak Ibu. Saya terutama di masa-masa pandemi itu begitu luar biasa Bapak Ibu, begitu dahsyat apa yang saya alami, pergumulan saya dengan Tuhan itu. Dan jujur Bapak Ibu, pada masa-masa pandemi itu saya tidak kenal Tuhan loh. Jujur di masa-masa pandemi itu saya ada waktu-waktu di mana saya tidak lagi mau berdoa, saya tidak mau lagi mengenal Tuhan, dan nanti saya akan cerita ya. Tetapi intinya gini Bapak Ibu, saya tanya kepada Bapak Ibu sekarang, Anda sudah yakin belum kalau sudah kenal Yesus Bapak Ibu? Ada di tempat ini yang sudah mengenal Yesus dengan baik? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Loh, tidak ada yang kenal Yesus? Kenal? Yakin dengan baik? Yakin? Loh sebentar toh, ini kalau ngomong yang jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu sudah kenal Yesus dengan baik? Yakin? Nah kalau sudah yakin kan tidak perlu diceritakan lagi nih firman pagi pada hari ini ya. Bapak Ibu gini, banyak sekali di antara Anda dan saya itu gini, mengenal Yesus itu kalau waktu seneng, setuju? Seneng, setuju? Mengenal Yesus pada saat engkau sehat, oh Yesus itu baik, oh Yesus itu penuh cinta. Pada saat keluargamu baik-baik saja, pada saat keluarga kita hidupnya diberkati, pada saat keuangan kita makmur, pada saat kita bahagia, banyak orang itu mengenal katanya Yesus itu baik.
Persoalannya adalah bagaimana pada saat engkau mengalami hidup dalam kesulitan, kesusahan, engkau mengalami kebangkrutan, kita mengalami sakit, kita mengalami ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, kita mengalami kita digianati oleh orang-orang, apakah Anda dan saya masih bisa mengatakan bahwa Yesus itu baik, Bapak Ibu? Tidak gampang, Bapak Ibu. Saya mau katakan sekali lagi, tidak gampang. Kenapa saya katakan tidak gampang? Gini Bapak Ibu, banyak sekali di antara kita umat Kristen itu Bapak Ibu ya, itu yang mengenal Yesus itu keliru. Seringkali kalau orang bilang, oh kalau kamu hidupmu tidak diberkati, kalau kamu tidak punya mobil, kamu tidak punya rumah, berarti kamu tidak diberkati Tuhan. Seringkali kita ini lupa satu hal begini Bapak Ibu, saya mau tanya pada Anda. Sepanjang hidup Yesus, oke ya, sepanjang hidup Yesus, yang Anda tahu lewat Injil, banyak senangnya atau banyak susahnya sih? Banyak senangnya atau banyak susahnya Bapak Ibu? Susah. Bahkan bukan pekan suci saja loh Yesus itu susah. Bukan hanya pada saat menjelang dia mau mati loh susah. Pada saat dia lahir pun sudah susah, betul? Tidak gampang Bapak Ibu, lahir di kandang domba itu tidak gampang. Saya terus terang aja, belum pernah rasanya tidur di kandang domba, kandang kambing itu belum pernah. Tidak gampang tidur di sana. Barusan lahir dikejar-kejar sama Herodes, disuruh mengungsi sampai ke Mesir. Tidak gampang loh seorang bayi itu dalam pengungsian Bapak Ibu. Anda kalau tahu hidup dalam pengungsian, saya pernah bakti sosial di Jogja waktu zamannya gempa bumi itu. Saya yang hanya sekedar bakti sosial mengalami, mohon maaf, mau kencing aja sulitnya. Kencing di mana saya tidak tahu Bapak Ibu, apalagi hidup dalam pengungsian. Setelah kemudian dia berkarya, dikejar-kejar sama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dicari-cari kesalahannya, difitnah, dihujat, wah tidak karu-karuan. Sampai kemudian dia melewati yang namanya menangis darah di Taman Getsemani, dia ditangkap oleh pasukan-pasukan, sampai kemudian dia mati di atas kayu salib. Saya mau katakan, hidup Yesus itu banyak susahnya. Kalau Anda dan saya terus kemudian merasa bahwa ukuran atau standar hidup itu diberkati, baru Yesus itu cinta, kayaknya Anda dan saya keliru masuk gereja Bapak Ibu. Oke? Kalau mengatakan bahwa Yesus itu baik, nggak usah pakai mic ya, Pon. Cek. Rekod banding ini iso jantungan susah gitu. Bapak Ibu gini, seringkali kayaknya kita perlu meriset mindset kita bahwa yang namanya kita mengenal Yesus itu tidak selalu dalam kondisi yang baik. Setuju? Dan kenapa saya mengatakan ini sangat penting Bapak Ibu? Anda setuju ya kalau kenal sama tahu itu beda? Setuju ya? Tahu ya, saya tidak usah bahas soal tahu dan kenal, Anda sudah pasti mengerti. Bapak Ibu, kenapa saya mau perlu jelaskan? Karena begini loh Bapak Ibu. Bagaimana Anda dan saya mengenal dia, ya, bagaimana Anda dan saya mengenal Yesus, itu bisa dilihat pada saat engkau mengalami yang namanya persoalan Bapak Ibu. Kalau pada saat hidupmu makmur, sejahtera, sehat, banyak uang, banyak harta, wes tidak usah diajari, semua orang gampang, setuju? Mengatakan Tuhan Yesus baik itu gampang, tidak usah diajari. Orang tidak kenal Tuhan pun pada saat hidupnya bahagia, banyak uang, itu tidak usah diajari, semua pasti bisa. Tapi bagaimana Anda mengenal Yesus dengan baik, itu bisa dilihat pada saat Anda mengalami yang namanya pergumulan, pada saat Anda mengalami yang namanya sakit, kepahitan dan segala macam, pada saat itulah Anda mengalami khawatir, ataukah Anda tetap punya iman? Setuju? Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang namanya khawatir dan beriman sama enggak? Atau berbeda? Beriman dan khawatir menurut Bapak Ibu sama atau tidak? Ada samanya, ada bedanya Bapak Ibu. Samanya apa? Samanya apa iman dan khawatir Bapak Ibu? Samanya itu belum pernah terjadi, setuju? Khawatir itu sudah terjadi belum? Belum.
besok saya mau makan apa, enggak punya uang nih kondisinya, besok mau makan apa, sudah terjadi? Belum, masih besok. Setuju ya? Iman sudah terjadi belum Bapak Ibu? Belum. Iman dan khawatir itu sama-sama belum terjadi. Tetapi ada perbedaan yang sangat besar antara orang beriman dengan orang khawatir. Apa itu? Kalau orang beriman, hidupnya dia berdiri di atas dasar janji-janji Tuhan. Amin. Pada saat saya tidak tahu makan apa, dia ingat, janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu pakai besok. Burung-burung di udara tidak menanam, tidak menabur, tapi dipelihara oleh Tuhan. Ini orang yang beriman Bapak Ibu. Tetapi kalau orang yang khawatir hidupnya, selalu khawatir, dia berdiri di atas dasar situasi dan kondisi. Beda. Perbedaannya tuh gede banget. Yang satu sama-sama belum terjadi, tapi yang satu dia berdiri karena dia percaya, dia kenal Tuhan Yesus dengan baik. Amin. Yang satunya lagi dia berdiri atas dasar situasi dan kondisinya. Situasi dan kondisi saya sekarang tidak punya uang, makanya saya khawatir besok saya makan apa. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu kita belajar sama-sama. Kita merefleksikan diri kembali, apakah Anda dan saya ini sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus dengan baik. Amin. Jujur saya mau katakan saya belum 100%. Mungkin 50% aja belum ada Bapak Ibu. Saya tidak berani mengatakan saya sudah 90%, belum, masih jauh Bapak Ibu, masih jauh. Ya, dan pada pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar sama-sama dari pengalaman para murid 12 rasul itu. Nah, menurut Bapak Ibu, 12 rasul itu kenal Yesus dengan baik enggak? Halo? Kenal Yesus dengan baik? Ayo, yang bilang belum angkat tangan. Belum. Yang bilang sudah mengenal Yesus dengan baik angkat tangan. Pertanyaan saya ketiga. Apapun pertanyaan saya, Anda memutuskan tidak pernah angkat tangan, silakan angkat tangan sekarang. Bapak Ibu, saya mau katakan jujur sama Bapak Ibu. 12 rasul itu belum mengenal Yesus dengan baik loh. Setuju? Buktinya apa Pak Erwin? Kalau dia mengenal Yesus dengan baik, mereka itu tidak semburat semua pada saat Yesus disalib. Benar? Hanya ada satu yang setia bersama dengan Yesus sampai dia ada di bawah kaki salib Yesus. Siapa itu? Yohanes. Benar? Bersama dengan Bunda Maria mengiringi Yesus sampai terakhir, bahkan dia lihat wafat Yesus. Yang 11 kemana? Yang satu sudah minggat bunuh diri. Ya. Yang 10 kemana? Kabur. Termasuk murid yang paling dikasihi, di mana Yesus pernah berkata, di atas batu karang ini aku akan dirikan gerejaku. Di mana Yesus meletakkan dasar itu, justru murid itu kabur Bapak Ibu. Dengan kata lain begini, ngomong sama kiri kanan sebelahmu, bilang, para rasulnya belum kenal, lah kowe iki sopo? Kamu begitu? Ya, Bapak Ibu, para murid itu baru mengenal Yesus. Maka saya gini, pengenalan akan Yesus itu proses, tidak bisa instan Bapak Ibu. Bukan tiba-tiba kalau Anda terus kemudian rajin bindoman, pasti 100% kenal Yesus. Belum tentu. Para murid itu yang setiap hari kumpul dengan Yesus, melihat bagaimana Yesus mengajar, melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat, melihat bagaimana Yesus begitu luar biasa, masih tidak kenal kok. Bagaimana? Kapan para murid ini 100% mengenal Yesus dengan baik Bapak Ibu? Kapan? Pentakosta. Pada saat Yesus diangkat ke surga, dia ngomong sama para murid, nanti ya aku akan kirimkan Roh Kudus. Dan terus kemudian Roh Kudus tercurah, Pentakosta terjadi Bapak Ibu. Wah, pada saat Pentakosta itu terjadi, para murid sungguh-sungguh menjadi para murid yang dahsyat. Amin. Mereka tidak takut mati. Bahkan para rasul itu cuma satu-satunya yang tidak mati martir siapa? Yohanes.
Yang lain dibunuh, yang lain disiksa macam-macam. Paulus dikejar-kejar, banyak orang, mereka tidak takut. Mereka mengenal Yesus dengan baik pada saat Roh Kudus itu turun, Bapak Ibu. Saya akan berikan bukti contoh sederhana. Saya mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini, ya. Apakah para murid, bagaimana proses? Ini contoh sederhana, buktikan Bro Erwin kalau memang para murid belum mengenal Yesus. Oke, saya akan berikan bukti pada Bapak Ibu. Masih ingat enggak peristiwa ini Bapak Ibu? Ini ada di Injil Matius Bapak Ibu ya. Bab 15 ayat 32 sampai 39, judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Tidak usah saya ceritakan, Anda sudah tahu peristiwa ini, setuju ya? Betul ya? Pada saat selesai Yesus mengajar Bapak Ibu, hari sudah petang, anggap aja mulai maghrib. Betul ya? Hari mulai maghrib. Nah, pertanyaan saya begini Bapak Ibu. Pada saat Yesus memberi perintah pada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Itu para murid punya persiapan enggak? Enggak. Yesus tahu loh Bapak Ibu. Bukan Yesus enggak tahu loh. Yesus tahu loh. Pada saat 4.000 orang itu datang, belum termasuk laki-laki dan perempuan, itu para murid enggak punya persiapan sama sekali. Menurut Bapak Ibu gini, aneh enggak? Orang enggak ada persiapan disuruh ngasih makan. Aneh? Aneh? Aneh. Saya minta habis ini setelah selesai bindoman, saya sama istri sama anak saya minta makan capcay Bapak Ibu. Bisa nyiapkan? Bisa, Arunaya sebelah. Enggak guyonan. Bapak Ibu itu enggak bisa, enggak. Para murid enggak ada persiapan, tapi Yesus menyuruh Bapak Ibu. Nah kita lihat beberapa ayat yang ada, saya tampilkan saja ayat 33 dan 34 serta 38. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi kita mendapat roti, mengenyangkan orang yang begitu banyak besar jumlahnya. Kata Yesus ayat 34 gini, ada berapa roti padamu? 7. Dan ada beberapa ikan kecil. Bapak Ibu gini, kalau Anda lihat firman ini Bapak Ibu, rotinya ada berapa? Rotinya ada 7. Enggak, sebentar ya, sabar. Ini judul perikopnya yang mana? 4.000 orang, sebentar ya. Rotinya ada berapa Bapak Ibu? 7. Ikannya ada berapa? Beberapa itu berapa? Enggak tahu. Saya juga enggak tahu. Tapi saya bisa pastikan satu hal begini Bapak Ibu, beberapa ikan kecil itu pasti lebih dari 2. Setuju? Loh kenapa enggak ditulis Bro Erwin? Gini, karena beberapa ikan kecil ini ada benda-benda tertentu yang kita enggak bisa ngitung. Contoh, kalau Anda maisong di Adijasa, ya kebiasaan saya kalau maisong di Adijasa, itu saya paling seneng makan kacang. Ya, saya biasanya di sana kan disediakan piring itu, sini kacang itu. Biasanya kebiasaan yang saya lakukan, saya ngambil sak cangkup kacang begini, tak taruh di meja di depan saya makan kacang. Saya mau tanya, ada yang pernah ngitungin kacang jumlahnya piro, 1, 2, 3, 4? Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Berapa jumlah pastinya? Tidak tahu. Karena saya percaya Anda pun tidak akan pernah ngitungin kacang meskipun bisa 10, bisa 20. Paham maksud saya? Beberapa ikan kecil ini kalau saya boleh kira-kira ini model iwak wader. Ya, Anda pernah kalau makan iwak wader, ambil iwak wader gimana? Kan diserok begini. Betul? Diserok begini. Ada di sini yang makan ikan wader dihitungi 1, 2, 3, kan enggak ada. Benar ya? Beberapa ikan kecil ini enggak banyak, sedikit. Bisa 10, bisa 15, saya enggak tahu, tapi pasti lebih dari 2. Setuju ya? Yang makan berapa Bapak Ibu? 4.000. Perhatikan, yang makan 4.000, modalnya rotinya cuman 7, ikannya beberapa, anggap 15 wis. Ya, Bapak Ibu saya mau tanya satu hal begini. Kira-kira kalau para murid terus kemudian protes pada Yesus, bagaimana Tuhan di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan
banyak orang yang begitu besar jumlahnya. Saya tanya, wajar enggak sih? Wajar enggak Bapak Ibu? Wajar? Setuju wajar? Saya sependapat dengan Bapak Ibu kalau ini wajar Bapak Ibu. Demikian juga seperti yang saya ngomong. Para pengurus mungkin, bagaimana mungkin di tempat ini saya menyediakan capjay untuk Bro Erwin? Kan gak janjian dhisik, kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya mau katakan, ini wajar. Dengan catatan, ini adalah peristiwa yang pertama kali. Amin? Betul? Pertanyaannya adalah, apakah ini peristiwa yang pertama kali? Apakah ini peristiwa yang pertama kali Bapak Ibu? Enggak. Peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang itu ada di Matius 15, bukan peristiwa pertama kali di mana mereka harus memberi para orang-orang banyak itu makan. Kenapa saya mau katakan ini bukan peristiwa pertama kali? Lihat ya, 4.000 orang, 7 roti, beberapa ikan kecil, sisanya ada 7 bakul. Ternyata gini Bapak Ibu, beberapa hari sebelumnya, kalau tadi ini Matius 15, ternyata di Matius 14, kalau Anda baca perhatikan Injil, kelewatan Bapak Ibu. Nah, di Matius 14, ayat 13-21, Yesus pernah memberi makan berapa orang? 5.000. Jadi Matius 14, Yesus memberi makan 5.000 orang. Peristiwanya sama persis. Setelah maghrib ada 5.000 orang. Setelah memberi makan 5.000 orang, kok soyor? Setelah memberi makan 5.000 orang Bapak Ibu, ya, Anda perhatikan baik-baik. Kan sudah maghrib, setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus nyebrang ke Danau Galilea, nyebrang ke seberang. Nah, terjadi pada saat itu peristiwa Yesus berjalan di atas air. Masih ingat ya? Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, dia ngomong para murid gini, kamu nyebrang dulu ya, aku mau berdoa dulu. Para murid nyebrang, terus kemudian Yesus berdoa. Jam 3 pagi Yesus berjalan di atas air mendatangi perahunya para murid yang diterjang badai itu. Saya tidak bahas itu ya. Setelah sampai di seberang, terjadilah peristiwa 4.000 orang ini. Paham alur ceritanya Bapak Ibu? Nah, pertanyaan saya, di peristiwa yang Matius 14, umatnya lebih banyak atau lebih sedikit Bapak Ibu? Lebih banyak. Umatnya 5.000. Rotinya berapa? 5. Ikannya berapa? 2. Kenapa kok tidak ditulis beberapa? Karena kelihatan 2, betul? Sama seperti Anda kalau makan kacang dia dijasa, kalau tinggal 2, mosok kacang mau pirawin beberapa, kan gak lucu. Bener ya? 2 karena kelihatan 2, ikannya sama, wader. Bapak Ibu, yang makan lebih banyak, rotinya lebih sedikit, ikannya lebih sedikit. Saya mau tanya, sakjane lebih ruwet mana sih masalahnya itu? Ruwet ini, setuju ya? Lebih ruwet ini loh, masalahnya lebih gede loh. 1.000 orang lebih, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Kalau masing-masing orang bawa istrinya sama anaknya satu aja, nggak usah akeh-akeh. Berapa ribu orang? Puluhan ribu, bukan 5.000 lagi Bapak Ibu. Setuju? Lihat baik-baik. Pada saat peristiwa 5.000 orang ini, berapa bakul yang tersisa Bapak Ibu? 12 bakul penuh. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, wajar enggak tadi kalau peristiwa 4.000 orang, para murid itu khawatir? Wajar enggak? Enggak wajar. Setuju ya dengan saya? Bapak Ibu, ini kalau saya tanya tolong direspon, ben gak koyok wong gitu-gitu ya. Saya tanya, wajar enggak 4.000 orang khawatir? Kenapa enggak wajar? Lah, barusan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, masalahnya lebih gede, modalnya lebih sedikit, sisanya 12 bakul, sekarang cuma 4.000 orang. Kalau Anda dan saya hari ini, Yesus bersama-sama dengan Anda mengalami peristiwa yang seperti itu, ketemu yang 4.000 orang, normalnya Bapak Ibu, saya kan ngomong begini,
Para murid kamu ngasih mereka makan. Saya kan ngomong begini, siap. Berapa ikanmu? 7. Sama beberapa ikan kecil. Yesus bilang begini, bisa memang. Pasti bisa. Wong dulu kapan hari itu 5.000 kamu bisa kok. Setuju enggak? Lo mestinya kan ngomong begitu. Enggak perlu lagi tanya, bagaimana mungkin Tuhan di tempat ini sunyi, enggak ono wong dodol bakso Tuhan, enggak ono wong dodol pangsit mie Tuhan. Bagaimana saya memberi mereka makan? Enggak perlu. Setuju Bapak Ibu? Persoalannya adalah bagaimana dengan hari-harimu dan saya. Pada saat hari ini kita mengalami persoalan dalam hidup kita. Apa Anda ingat? Sekian bulan yang lalu, sekian hari yang lalu, sekian tahun yang lalu, Tuhan juga pernah tolong hidupmu. Berapa banyak hari-harinya? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Engkau mengalami pergumulan apa? Saya tidak tahu. Ya. Tapi berapa banyak hari ini Anda dan saya khawatir. Kita seringkali lupa bahwa saya dan Anda, kita semua ada di tempat ini. Hari ini ada. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, apapun kepahitan-kepahitan yang kita alami, tapi nyatanya kita masih eksis sampai hari ini. Setuju? Kalau Anda dan saya tidak eksis, siang hari ini tidak bisa datang ke tempat ini. Kalau Anda dan saya tidak eksis, yang di Zoom, tidak bisa ikut Zoom. Tapi Anda dan saya hari ini bisa datang, bisa ikut Zoom, karena Tuhan selalu menyertai Anda dan saya. Setuju Bapak Ibu? Tetapi persoalan-persoalan itu seringkali membuat kita lupa bahwa sekian waktu yang lalu Tuhan juga pernah tolong. Sama persis dengan para murid. Bedanya apa? Para murid roti dan ikan. Dia lupa pada saat peristiwa ini terjadi, para murid pernah melihat Yesus menyembuhkan orang buta. Para murid lupa kalau Yesus pernah menyembuhkan orang yang tuli. Para murid lupa kalau Yesus pernah melakukan mujizat air menjadi anggur di Kana. Lupa Bapak Ibu. Meskipun, belum ada murid ya saat itu ya. Sudah belum? Ada. Mereka lupa. Peristiwa di Kana, lupa. Pada saat ketemu persoalan yang besar, mereka bingung Bapak Ibu. Itu sebabnya saya mau mengatakan pengenalan akan Yesus itu proses. Amin. Pertanyaan saya, berhenti sampai sini enggak? Berhenti sampai sini enggak? Ternyata enggak loh Bapak Ibu. Yang ketiga kalinya ini, Yesus ngamuk, pegel, ya. Tak buktikan. Tadi ayat 15 ya, sekarang ayat 14, sekarang maju. Jadi gini, setelah memberi makan 5.000 orang, nyebrang di danau, ada angin ribut, Yesus berjalan di atas air, ketemu 4.000 orang, Yesus ngajar. Setelah Yesus ngajar selesai, mari ngasih makan, nyebrang lagi ke daerah yang namanya Magadan. Nah, pada saat peristiwa di atas perahu ini di Matius 16, jadi ceritanya nyambung Bapak Ibu. Judul perikopnya adalah ragi orang Farisi dan Saduki. Saya buka semua ya, lihat baik-baik. Ayat kelima, pada waktu nyebrang Bapak Ibu, saya tanya, pada waktu nyebrang di perahu ada berapa orang Bapak Ibu? Ada berapa orang? Berapa? Loh gak iso banyak, banyak perahu nek lelep Bapak Ibu. Berapa? 13. Benar? 13, 12 rasul dengan Yesus. 5.000 beres, 4.000 beres, 13 orang. Yesus ngomong begini, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang-orang Saduki. Yesus ngomong begitu. Ketika, dia ngomong hati-hati pada ragi-ragi orang Farisi dan orang Saduki. Para murid itu langsung ngomong begini, gara-gara lu sih, tadi roti ini sing sisa 7 bakul itu ndak kamu bawa. Sekarang dia ngomong roti lagi, ini ya apa ini? Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Terus ayat 8, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu membincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum kamu ngerti tak?
Tidak kamu ingat lagi kan 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa roti kamu kumpulkan? 7 roti untuk 4.000 dan berapa bakul kamu kumpulkan? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti? Bukan roti yang kumaksud. Aku berkata waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini nek ono Alkitab versi basa Surabayaan. Ya, kalau muncul suatu saat Surabaya, Alkitab versi Surabaya, kira-kira Yesus ngomong begini, lu itu kok cek kebacote sih? Nggak ingat tah? Dulu tuh 4.000 orang bagaimana? Nggak ingat tah 5.000 orang? Sekarang ini kok masih tanya lagi soal roti? Kira-kira lek Surabayaan modelnya begitu Bapak Ibu. Emangnya gak ono Alkitab versi Surabayaan ya? Bapak Ibu, saya mau tanya, kebacot enggak? Kebacot enggak Bapak Ibu? Kebacot. 5.000 beres. 4.000 beres. Loh, 13 orang. Masih bingung Bapak Ibu. Kebacot. Sekarang ngomong sama kiri kananmu, kamu juga kebacot. Oke? Ya, kamu ngomong sama kiri kananmu, kamu juga kebacot. Bapak Ibu, seringkali apa yang kita alami hari ini itu tidak seberapa dibandingkan yang lalu-lalu. Saya mau cerita sekarang tentang bagaimana saya membuat materi ini Bapak Ibu. Masa pandemi itu adalah masa-masa yang membuat saya itu betul-betul luar biasa sulit. Saya kerja, terus tidak ada, ya intinya semua pasti ngalami ya. Bukan lagi tidak ada penghasilan, minus. Itu anak saya pada tahun 2020 persis masuk kuliah Bapak Ibu. Saya tidak bisa bayar uang kuliah 2 semester. Sekian belas juta 1 semesternya. Sampai semester kedua saya belum bisa bayar uang kuliah anak saya. Yang puluhan juta 2 semester nunggak, tidak bisa bayar. Kalau saya tidak bayar, dia tidak bisa lanjut studi. Terus kemudian saya jual sembarang yang bisa saya jual. Itu Vera itu tahu itu, ya. Dodolan buah, dodolan iki opo sembarang sing tak dol tak jual Bapak Ibu. Tidak cukup. Terus kemudian komunitas itu tidak ada kegiatan. Semuanya tidak ada kegiatan. Gereja cuma lewat Zoom. Semua mengalami. Terus kemudian saya mulai bujai melok Tuhan ini, ya, tidak ada gunanya. Oh, kok saya sulit gini-gini, bla bla bla. Saya marah Bapak Ibu, saya marah. Terus kemudian saya bilang, wis gak Tuhan-Tuhanan, gak doa-doa, nah opo doa gak ono gunai. Bapak Ibu, berbulan-bulan saya mengalami itu, terutama di masa-masa tahun 2021, sebelum virus Delta, ya, kan sempat tuh mulai melandai sebelum virus Delta, ya. Nah, setelah sekian bulan berlalu Bapak Ibu, saya hidup dengan tidak mau berdoa, saya tidak mau baca firman, saya tidak mau lagi memuji Tuhan, saya tidak percaya lagi dengan Tuhan dan sebagainya. Terus peristiwa itu datang, apa itu? Saya dikontak sama salah seorang teman baik saya, dia juga seorang pembicara. Jadi komunitas kami itu mau mengadakan rekoleksi nasional Bapak Ibu. Rekoleksi nasional, kenapa? Untuk para pengurus-pengurus di seluruh Indonesia yang sama-sama terpuruk, yang sama-sama down, yang sama-sama kehilangan harapan. Ada 3 sesi di sana. Saya dikontak, kamu bawa sesi 1 Win. Saya bilang, saya tidak bisa. Loh kenapa kok tidak bisa? Saya itu tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, tidak pernah melakukan apa-apa. Isinya cuma gelundang, gelundung, kayak kebo turu, gelundang, gelundung, gelundang, gelundung. Wes isinya begitu terus. Isinya menghujat Tuhan, isinya mempertanyakan Tuhan, isinya tidak percaya lagi dengan Tuhan. Kok disuruh bawa sesi? Saya tidak bisa. Saya nolak Bapak Ibu. Tapi orang ini luar biasa. Dia telepon saya kedua kalinya. Telepon saya ketiga kalinya. Dia bilang begini, ya kamu cerita wae apa yang kamu alami. Akhirnya saya dikasih 1 sesi Bapak Ibu. Sesi 1 itu saya, sesi 2 Tenoyo, sesi 3 Romo Adrian waktu itu. Sesi 1 saya dikasih tema, garing yo. Iki sajane sing gaya acara kurang ajar Bapak Ibu, nyindir saya gitu ya. Wong wis ngerti saya kering dikasih tema tentang garing yo gitu ya. Ini nyindir saya. Dia bilang, pokoknya kamu ceritahu tentang kondisimu apa adanya.
Ya wis, saya cerita Bapak Ibu. Nah pada saat sesi itu, pada saat persiapan sesi itu, terus kemudian Tuhan ingatkan saya beberapa hal. Ya, saya tidak cerita sama istri sama anak saya. Karena kalau saya cerita bagaimana papanya ini galau, bagaimana papanya kehilangan harapan, putus asa, dia akan semakin kehilangan harapan gitu. Jadi saya diam saja. Pada waktu saya berdoa Bapak Ibu, saya mempersiapkan sesi itu, Tuhan tuh bawa saya lagi beberapa Tuhan ingatkan gini, Win, kamu dulu lupa bagaimana kamu dulu hidup di dalam dosa. Kamu mau mati. Terus kemudian aku tolong kamu. Lupa ya. Terus sekarang hanya karena uang. Terus kamu tidak percaya lagi sama aku. Kamu lupa dulu bagaimana keluargamu tak pulihkan. Kamu lupa bagaimana aku bawa anakmu, Stefani itu bisa kembali mencintai kamu. Apakah itu lebih dari uang atau menurut kamu uang lebih dari itu? Kamu mengukur cintaku hanya karena uang selama pandemi. Keluargamu itu utuh sampai hari ini, dipulihkan, berapa nilai uang itu? Aku pakai kamu sebagai pewarta. Aku utus kamu ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Kamu dikenal di mana-mana. Apakah itu kecil nilainya dibandingkan dengan uang? Bapak Ibu, waktu itu saya betul-betul sedih. Hanya karena uang. Hanya karena tidak bisa bayar uang kuliah. Saya lupa. Itu kalau saya rinci Bapak Ibu, saya tidak bisa bayar Tuhan. Amin. Hari ini Bapak Ibu, engkau mengalami pergumulan, saya tahu. Coba kita ingat-ingat kembali. Tidak usah ngomong duit Bapak Ibu. Hari ini Anda dan saya sehat. Bisa ada di Bindoman, datang. Masih bisa berdoa, masih bisa menyembah Tuhan. Masih bisa melayani Tuhan. Apakah itu lebih dari uang atau kurang dari uang? Berapa banyak orang-orang yang saat ini sekarat di rumah sakit, tidak bisa lagi berdoa, tidak bisa melayani lagi. Berapa banyak orang yang punya uang begitu banyak, tapi makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Dia harus ini itu, hidupnya lagi. Bapak Ibu, hitung bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Pada saat saya rekoleksi pada saat itu, saya cerita. Saya kehilangan banyak teman. Komunitas yang dulu katanya bersaudara itu mana bersaudara? Tidak ada bersaudara. Tidak ada yang cuma 1-2 orang saja yang setia dengan saya, yang sering kontak. Yang lainnya yang jumlahnya puluhan, ratusan itu tidak ada, hilang semua. Saya protes, saya ngomong pada saat itu direkoleksi bagaimana. Saya cerita bagaimana saya mengalami kehancuran, bagaimana saya jauh dari Tuhan. Saya cerita semua pada mereka. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Setelah rekoleksi sesi pertama itu selesai. Jadi berkat bagi banyak orang. Saya ditelepon begitu banyak romo. Yang ternyata juga itu didengarkan oleh para romo-romo moderator di masing-masing keuskupan. Ditelepon oleh banyak orang. Menguatkan saya. Banyak yang menangis. Bukan saya mau cerita bahwa saya hebat, saya sombong. Bukan. Tapi saya mau cerita, Bapak Ibu, yuk ingat kebaikan Tuhan. Jangan ukur kebaikan Tuhan hanya karena roti, hanya karena ikan, hanya karena uang, hanya karena sesuatu yang sebetulnya itu bisa hilang Bapak Ibu. Hari ini sekali lagi saya mau tanya pada Anda yakin sudah kenal Yesus dengan baik? Kalau engkau mengenal Yesus dengan baik, sesulit apapun hari ini hidup, engkau akan tetap berkata kepada Dia, Tuhan, sekalipun aku dalam kehidupan yang sulit, engkau tetap Tuhanku. Amin. Bapak Ibu, saya mau akhiri dengan 3 hal saja. Bagaimana Anda dan saya bisa kenal Tuhan Bapak Ibu. Cuma sederhana 3 saja Bapak Ibu, tidak banyak. Ini yang saya alami selama saya menghilang dari dunia rohani Bapak Ibu. Maksud pandemi itu menghancurkan. Saya belajar untuk 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, Anda ingat enggak peristiwa pada saat Yesus bertanya kepada para murid, menurut orang-orang, siapa aku? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, betul?
Betul? Masih ingat jawaban Petrus apa Bapak Ibu? Kalau menurutmu siapa aku ini? Dia bilang apa? Mesias Bapak Ibu. Mesias itu artinya putra Allah yang hidup. Bapak Ibu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, selama ini Anda sudah terima Dia sebagai Tuhan belum? Ataukah hanya sekedar Juru Selamat? Loh, beda toh Bro Erwin. Terima Yesus sebagai Juru Selamat itu beda toh? Beda. Apa toh Bapak Ibu artinya juru itu? Tukang. Nek juru masak artinya apa Bapak Ibu? Tukang masak, ahli masak. Betul? Ya, juru mudi, juru kunci. Itu artinya apa toh Bapak Ibu? Ya tukang kunci, ahli kunci, betul? Ya, betul? Juru selamat artinya apa Bapak Ibu? Ahli menyelamatkan atau tukang menyelamatkan. Artinya Anda manggil tukang itu pada saat kapan? Ono meneng-meneng di dekat rumah ada tukang tambal ban. Aku lagi masak bakmi goreng. Ayo mrene yo mangan bareng ambek aku. Ono. Ndak ono. Kapan manggil tukang? Nek pas wayane butuh. Hari ini kalau Anda berdoa sama Tuhan, ingat baik-baik. Nek pas wayane butuh, bendino misa harian. Ya. Nek pas wayane butuh, bendino rosario. Kalau pas waktunya butuh, novena. Kalau pas waktunya butuh, poso. Tapi nek wis mari, lali. Ngomongnya gini, kamsia Tuhan ya. Nanti nek aku butuh Tuhan, aku datang lagi. Ini kenal Tuhan ndak? Ndak. Nek menerima Dia sebagai, boleh saya ndak ngelarang Anda butuh Tuhan. Tuhan, anakku sakit Tuhan, boleh. Tuhan, aku kesulitan uang Tuhan, boleh. Tapi bukan sekedar juru selamat tok. Dia kurios. Dia adalah Tuhan. Artinya apapun keadaanmu, kau mau susah, kau mau bangkrut, kau mau sedih, kau mau sakit, Dia tetap Tuhan. Amin. Hari ini hidupmu dalam keadaan sulit, masih bilang enggak sama Dia, Tuhan, kau tetap Tuhanku. Hidupku, cintamu tidak terukur oleh harta apapun. Itu terima Dia sebagai Tuhan. Mari belajar. Sulit Bro Erwin. Iya saya tahu. Sulit. Tapi kalau kau tidak ngomong, kalau kau tidak lakukan, kau tidak akan pernah bisa Bapak Ibu. Mulai sekarang ambil sebuah sikap. Tuhan, aku mau mengenalmu, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Amin. Yang kedua, bangun keintiman dengan Tuhan. Saya tidak bahas panjang lebar Bapak Ibu, Anda sudah pinter ini. Berdoa setiap hari, baca firman setiap hari, lakukan pujian penyembahan setiap hari, lakukan pelayanan, lakukan ekaristi dengan benar, dengan baik-baik ya. Lakukan ekaristi dengan benar dan saya memberi tekanan pada ekaristi karena kita lagi masuk pekan suci. Banyak orang Katolik datang ke gereja syukur tekotok. Bisa kita lihat pada saat apa? Lihat ya. Saya seringkali kadang-kadang misa di gereja atau ya, seringkali gini Bapak Ibu, tak kasih contoh. Datang mau duduk, bener enggak? Bener enggak? Kadang-kadang begini loh Bapak Ibu. Saya enggak ngerti maksud saya. Enggak ngerti. Kadang-kadang saya gini Bapak Ibu. Wes enggak enak membelakangnya ya. Kadang-kadang saya gini. Ayo cepetan lu, telat lu, cepetan. Ngene terus. Dengar baik-baik. Disuruh berlutut begini saja enggak mau kok. Amin. Tapi Tuhan, aku butuh duit Tuhan. Nangis-nangis Tuhan ngomong, wong kamu berlutut mek jengking ini tok kok.
Bapak Ibu, sederhana loh. Ekaristi dengan benar, dengan baik. Hormat itu ada tabernakel, ada Yesus. Ndak isa berlutut, kaki sakit seperti saya, dengkulnya tidak kuat. Cukup begini, tidak apa-apa. Amin. Apalagi datang sering telat. Biasa itu. Lihat di gereja ya. Atau mungkin oknumnya dari sini saya tidak ngerti. Nek teko itu mesti wis. Nek ndak wayane bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua. Sering telat. Apalagi kalau Romo homili. Terus lapo? Nah, itu alasan itu, kencing tapi gak balik-balik. Gitu ya. Sing laki podo ae, saya sering ketok di gereja itu, nek wayane homili, saya aku tak kencing sik pergi keluar. Ndek nggone WC ngapain? Ngerokok. Kok 5 menit, 10 menit balik. Wes mari, oh ya spare titik ya wes balik. Lah kalau ekaristi aja ndak bener, ndak baik, Anda dan saya bagaimana bisa mengenal Tuhan? Mulai sekarang belajar mengenal Tuhan, bangun keintiman, rajin berdoa, melayani, baca firman. Hari demi hari engkau akan bertambah. Amin. Minta sama Roh Kudus Bapak Ibu. Firman Tuhan ngomong di Yohanes 14:26. Roh Kudus yang akan aku utus, yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau Anda dan saya mengenal Dia semakin hari semakin baik, terus kemudian Anda itu jalannya melengse, ngerti melengse? Roh Kudus akan ingatkan loh. Lah Anda pikir terus apa kadang-kadang saya ini tidak males dah? Kadang-kadang itu saya males loh. Terutama ini kembali lagi ke ekaristi ya. Contoh kembali pada ekaristi. Waduh, Romo di CC ini pernah Bapak Ibu. Saya misal di CC pernah. Romo ini tuwek iki ngomong apa gak krungu aku lek ngomong ku cek adone teko me. Aduh Tuhan, aku sekate turu ae ngene. Kate turu barusan belum tidur gini dalam hatiku. Jarine kate wis kenal aku. Melek maneh, oh iya rek lali aku. Berarti no Bapak Ibu, sederhana tuh. Hati-hati. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu juga sama, ini sering tak bawa no. Mbok yo, ini titip pesan ya, masih ada waktu sedikit. Saya titip pesan, mbok yo lek di gereja itu pakaiannya yang sopan. Ya, ini saya sering bawa. Ada salah seorang teman saya di gereja, dia seorang asisten imam. Orangnya sudah cukup umur, sudah 70 lebih, 74, 75. Ya, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi dia pernah cerita sama saya. Dia itu paling sedih, paling stres nek bagi komuni di umat. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena ibu-ibu tuh kadang-kadang pakai baju ndak sopan katanya. Pergi gereja, bajunya tuh belahannya rendah begini. Terus dia ngomong, ketok celengane Win. Anda ngerti celengan toh? Ndak usah saya ceritakan ya. Ndak usah saya ceritakan. Ketok celengane. Pas wae terima komuni, Bapak Ibu, ono ibu-ibu bongkok begini. Dia ikut tubuh Kristus gemeter gini. Dibilang gini Bapak Ibu. Aku wedi, ku lek hostik cemplung celengan terus ya apa? Yuk Bapak Ibu, kalau Anda ngerti, Anda dan saya ngerti, kita ini pergi gereja ketemu Tuhan. Mosok iyo sih Anda lek membongkok gini lah menghadap tabernakel lah, ngadep salib lah, betul? Lah iku Tuhan lah ya ketok saya teko salib ngene iki. Ayo. Yuk yang sopan ya. Yang sopan pergi ekaristi dengan baik dan benar, termasuk cara pakaian. Karena kita ketemu Tuhan. Orang yang kenal Tuhan dengan baik, dia pasti bisa menyesuaikan. Oh iya rek, aku ketemu Tuhan, pakaiannya sing genah. Amin. Yuk singer naik. Kita mau tutup, kita mau nyanyikan lagu yang tadi, Mengenalmu. Kita mau pakai lagu ini sebagai doa kita ya. Bapak Ibu, saya boleh undang Anda bangkit berdiri. Kita mau pakai lagu ini untuk introspeksi kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan dengan baik? Bila
ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku tegak, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Anda boleh ingat-ingat kembali Kesanmu, bagaimana karya Tuhan di dalam hidupmu. semua yang baik dalam hidupku, Dia merancang segala yang baik tentang engkau. itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu, pejamkan matamu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang begitu boleh mengingatkan kami. Tuhan, ampuni kami sekali lagi. Kalau seringkali kami menganggap bahwa ukuran standar Engkau mencintai kami adalah uang. Ukuran atau standar mencintai kami adalah kebahagiaan. Ukuran dan standar bahwa Engkau mencintai kami, bahwa kami hidup sejahtera. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau pada saat kami mengalami pergumulan, kesulitan dalam hidup kami, lalu kami melupakan Engkau, melupakan cinta-Mu yang begitu besar, yang bahkan tidak bisa kami ukur dengan uang sekalipun. Kami dengan begitu gampang melupakan semua yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Kami seringkali berpaling daripada-Mu Tuhan hanya karena doa kami belum dijawab. Seringkali kami lupakan Engkau karena seringkali masalah itu kami menganggap masalah kami jauh lebih besar dari kuasa-Mu. Siang hari ini ajar kami hari demi hari. Kami boleh meminta pada Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kami bahwa cinta-Mu selalu ada setiap hari untuk kami Tuhan. Sesulit apapun hidup kami. Terima kasih. Ajar kami hari demi hari semakin mengenal-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Benar Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami semakin hari semakin mengenal-Mu. Dalam setiap perkara hidup kami, dalam setiap badai hidup kami, ajar kami untuk kami tetap menaruh iman dan harapan kami di dalam Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, kasih-Mu yang tak akan pernah berkesudahan akan senantiasa mengingatkan kami, dan Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kami, sehingga semakin hari kami semakin memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu.
Ketika Engkau sudah memberkati kami Tuhan, kami pun juga mau memberkati komunitas ini. Kami mau berikan yang terbaik yang kami miliki Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk perluasan kerajaan-Mu. Ini setiap yang terbaik yang mau kami berikan bagi-Mu. Amin. Silakan duduk. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sekali lagi kita mau katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, mungkin ada pengumuman. Shalom, selamat siang semuanya, puji Tuhan. Kita sudah disegarkan oleh Pak John. Puji Tuhan ya, satu keluarga memberkati dan jadi berkat juga. Saya ada pengumuman, ada mobil yang menghalangi ya, yang punya mobil L1625ADN. Ada yang mau keluar yang di belakangnya menghalangi, mungkin bisa, ya terima kasih. Baik. Ya. Jadi hari ini temanya mengenal Yesus. Untuk mengenal Yesus, salah satunya ibu-ibu semuanya ya setia mengikuti bindoman ini, aktif datang setiap Selasa. Jadi bindoman nanti yang akan datang, Selasa yang akan datang oleh Romo Hudiono, ada di ruang Aula Maria di Gereja Hati Kudus Yesus, Selasa depan. Temanya sangat menarik, bahagia dan membahagiakan. Isinya pasti luar biasa. Jangan lupa nanti ibu-ibu Selasa depan di HKY ya Bu ya. Lalu pengumuman berikutnya, kursus Alkitab The Verbum libur di Kamis ini karena Trihari Suci. Tapi jangan lupa nanti Kamis depannya masih ada oleh Robi Pater Wawor dengan kitab Mazmur temanya. Dan Bunda Kudus
Kita memiliki paduan suara dengan suara-suara emas yang jadwalnya adalah Senin dan Kamis. Kita mengundang ibu-ibu semua yang ingin memuji Tuhan boleh bergabung. Mari monggo menghubungi Ibu Lili Mukhtar di 081 756 668. Dan Bunda Kudus memiliki media sosial. Ada YouTube, silakan mampir ke YouTube, jangan lupa subscribe dan like supaya dapat notifikasi berikutnya, dan semua kegiatan ada di sana. Ada Facebook, Instagram juga silakan follow supaya nanti tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya, dan juga ada Telegram. Bagi yang ingin menghubungi Bunda Kudus, ada sekretariat di 085 784 689 521. Bagi kita semua yang sudah diberkati Tuhan luar biasa, kita makin diberkati kalau kita juga memberkati. Silakan yang tergerak untuk persembahan kasih bisa dikirimkan di BCA nomor rekening 464 567 5674 atas nama Setiawati Mulyo dan Erni Istiawan. Sekian pengumuman ini, sampai ketemu Selasa depan di HKY. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat, sejahtera semuanya, amin. Oke, mari kita mau sama-sama akhiri persekutuan doa kita siang hari ini dengan bersatu dalam doa. Mari sama-sama kita mau berdiri. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang boleh Engkau berikan Tuhan. Khususnya selama siang hari ini kami boleh selesai mengikuti persekutuan doa ini. Kami mengucap syukur Bapa kalau sekali lagi Engkau boleh ingatkan kami bagaimana kami harus mengenal Engkau, bagaimana dalam setiap proses hidup kami Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai. Maka biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa jadi anak-anak-Mu yang terus lebih dan lebih lagi mau mengenal Engkau secara benar. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami akan selesai, kiranya Engkau juga boleh memberkati kami sepanjang satu hari ini. Biar hidup kami hari ini hanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan hidup kami boleh jadi berkat buat banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.